Terima kasih. Masalahnya ini nggak berminyak sih. Kayak berminyak ya muka aku ya. Alhamdulillah ini nggak berminyak sama sekali, emang kayak gini. Jadi aku tuh tipenya tuh bukan yang skincarean banget. Dan kalaupun pakai skincare, aku pakainya tuh kayak moisturizer aja atau sunscreen gitu-gitu. Nah kemarin aku lagi cobain moisturizernya MS Glow. Itu moisturizernya menurut aku bagus sih, karena dia bener-bener kayak apa? Kayak ringan banget pas dipakai di wajah. Terus dia juga pengaplikasiannya juga gampang banget, tinggal dipencet gitu doang langsung keluar si moisturizernya. Jadi paling aku pakai yang kayak gitu-gitu doang. Nah, aku lebih banyak di treatment. Nah, treatment aku tuh di Jakarta Aesthetic Clinic. Pakai behel. Karena emang ini bermasalah giginya. Maksudnya aku tuh memakai ini bukan karena pengen pakai buat lucu-lucuan doang, nggak mungkin guys, karena ini sakit banget dan ngilu banget. Aduh, asli sih. Kalau lagi aman-aman, kalau lagi ngilu-ngilu banget. Ada dong. Kan aku sering posting. Kalau teman-teman yang udah lama ngikutin Instagram aku pasti tahu aku kliniknya di mana. Siapa yang tahu klinik aku? Ayo jawab di sini. Siapa yang tahu aku perawatannya di mana? Mau pulang ini, mau nganterin anak-anak dulu. Udah pernah waktu itu Book Tour Cikini malah pas launching di awal banget. Itu aku launching yang apa sih yang aku bacain, ada Putre Reading yang pertama banget. Nah itu di situ. Di awal banget launching malah. Kak pernah gak sih down karena baca komen dari orang? Pernah lah, kemarin aja aku lagi live TikTok terus komennya jahat banget sih menurut aku, tapi kayak ya udah, pas baca pertama sih sedih banget, tapi kayak lama-lama ya udahlah, kan itu resiko. Maksudnya itu resiko kita karena kita yang membuka celah kan. Kita yang membuka celah orang komentarin kita gitu. Jadi ya udah harus siap. Mau ya, tapi bisa juga ntar lupa lagi. Ya betul sekali, di Jakarta Aesthetic Clinic. JAC itu ada yang jawab. Indonesia. Skincare MS Glow aman kok, insya Allah pakai MS Glow aja. Surabaya. Bukan karena aku BA-nya ya, tapi emang menurut aku MS Glow tuh kandungannya alhamdulillah aman dan sangat-sangat light banget dan gak overclaim gitu-gitu. Jadi cus adalah pokoknya komennya jahat, nggak usah aku omongin, males. Komennya nggak masuk akal menurut aku, kayak kok bisa ya dia mikir kayak gitu, karena gitu. Tapi kayak ya udah aja. Woi. Oh, nggak jelas. Ambil bola orang terus dari tadi. Ada nih di belakang dia. Halo Kalimantan Timur. Felin, ya Allah. Kak, tipsnya dong jadi orang baik. Aduh. Diana Lestari, tipsnya dong Kak jadi orang sabar gimana Kak? Guys, kalau mau tahu tips jadi orang sabar, tanyanya sama Diana Ayu. Jelas. Tuh, itu manusia tersabar yang pernah gue temuin sih. Jadi kalau ada yang bilang aku adalah orang yang sabar, Masya Allah ya, amin. Tapi
orang yang tersabar yang pernah aku kenal menurut aku adalah Diana Lestari. Kak, tips biar dapet jodoh ya Lala Yili. Lah aku aja juga lagi nyari. Minta cari ke aku lagi tipsnya. Terima kasih loh Mas Kurniawan udah baca bukunya. Ditunggu ya buku-buku aku selanjutnya. Mbak Asma, insya Allah Oktober ya akan ada book tour. Aku kesana emang karena mau book tour, jadi tungguin ya. Masih suka banget, masih suka sayuran. Ini aja lagi ngilu bawahnya. Kemarin baya-baya tiba-tiba ngilu. Masih dong. Kemarin aku pakai MS Glow. Nah, iyalah. Ada nih tuh. Kapan ke Jepang lagi Kak? Oktober insya Allah. Itu emang lagi ada book tour. Insya Allah ke Tokyo, Osaka, sama ke Nagoya juga. Jadi aku emang kayak ada rangkaian book tournya gitu. Ada 4-5 event insya Allah. Jadi tungguin aja posternya ya. Pak, saya turun bentar ya Pak. Nanti tolong nganterin ke JP ya Pak. Yuk, udah yuk. Tungguin tuh. Enggak, belum, Ibu turun dulu. Makasih panas. Masih panas. Panas. Ceritakan padaku. Ibu. Welcome. Kasih ayamnya. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Kayaknya belum pulang deh Kak. Kamu tanya aja di mana gitu. Udah nyampe gitu bilangin. Apa Ibu? Itu ayah kamu. Hello. Eci. Aduh. Bahas Velin apa? Mau bahas apa? Orang itu udah lama. How are you, Eci? Amin, terima kasih doanya. Udah dong, sayang. Chicken katsu nggak habis. Itunya jadi crepes-nya. Iya dong. Ceritakan padaku. Ayo mandi dulu bunda. Iya boleh saya. Mau buat apa? Ada apa sih Mbak? Mau deh. Biasa aja enggaknya. Apa pilus? Ya, nggak ada yang lain. Di Malaysia insya Allah tanggal antara tanggal 11 sampai 14 sih. Oktobernya kemungkinan awal-awal ya, kayak tanggal 10 sampai 15. Jadi dari tanggal 10 sampai 15 itu tanggal 10 sampai 14 Oktober itu emang rangkaian book tournya. Jadi aku nggak tahu di mana ya, ngacak antara Tokyo, Osaka sama Nagoya. Kalau Kuala Lumpur Juli ini, tapi aku lupa tanggal berapanya, belum tahu karena lagi fixin tempat dulu. Ayo Megumi sayang, nak. Ayo nanti kan ada lebihan waktu. Tadi Ibu udah bilang boleh. Sekarang itu dulu, mandi dulu, ayo. Go. Loh, kan ada tambahan waktu. Miska juga mau dapat tambahan waktu kan? Sampai sana go. Ayo. Miska, enak. Yuk, good yuk. Enggak, sekarang. Ayo katanya kan kamu dapat lebihan waktu. Ayo Miska, cepet nak. Nah pokoknya aku tuh kurang tahu itinerary atau jadwal jadwal book tournya. Tapi yang pasti itu dari tanggal 10 sampai 14 itu memang rangkaian event book tournya. Cuman aku nggak tahu Osaka tuh di tanggal berapa, Nagoya di tanggal berapa gitu. Cuman memang antara tanggal 10 sampai 14.
Biasanya anak-anak di rumah sama mbak-mbaknya, ganti-gantian sih sama Desta juga, dikondisikan. Sebisa mungkin sih nggak tabrakan sih. Kayak kemarin waktu pas yang aku ke Sydney itu emang iya sempat tabrakan karena Desta juga kerja ke Jepang, cuman kayak mau nggak mau kan, jadi kayak untungnya ada mama aku juga sih. Iya lumayan agak susah sih. Lumayan kayak ada yang aneh gitu. Sebenarnya awalnya itu sih ke Jepang itu emang kebetulan aja karena kebetulan yang punya kopi kalian itu salah satunya teman aku. Terus aku kayak pengen bikin sesuatu kan yang waktu pas tahun lalu tuh yang buku aku Kamu Tidak Istimewa. Bikinlah aku di sana. Aku juga nggak expect bakal banyak yang datang sih karena aku tuh masih buntu banget soal Jepang waktu itu. Waktu itu di Tokyo kan pertama kali bikin event di luar tuh. Terus tiba-tiba atas izin Allah ternyata komunitas muslim di Jepang tuh banyak banget ya. Maksudnya gak usah muslim deh secara, maksudnya komunitas Indonesia ini ngomong apa sih, komunitas Indonesianya tuh ternyata di sana banyak banget populasinya. Ya udah akhirnya aku posting di Instagram, taunya pada muncul semua gitu. Terus makanya habis dari situ aku launching buku Ternyata Tanpamu Februari tahun ini. Kemarin juga yang datang juga rame banget, masya Allah seneng banget aku. Dan mereka pengen aku kalau bisa bikinnya di Nagoya atau di Osaka juga karena banyak orang-orang Indonesia yang tinggal tuh di Nagoya ya, kayaknya ya lebih banyak di situ. Jadi alhamdulillah akhirnya semenjak itu aku diundang lah sama komunitas sana. Oktober ini diundang sama ada bantuan dari KBRI juga. Mereka support untuk ajak aku untuk butur lagi ke sana ya. Tuh yang satu nggak mau mandi, nggak mau di kamar. Yang satu tuh yang mana? Miska. Kenapa dia? Nggak mau mandi, nggak mau di kamar sendiri. Oh ya udah, Miska. Berarti nanti nggak dapat tambahan ya? Miska nggak ada tambahan. Ya udah Miska. Gitu. Jadi awalnya kenapa aku bolak-balik, alhamdulillah bisa bukur di luar. Terus yang Sydney pun juga kayak gitu. Di Sydney itu emang karena jadi kan aku kan kalau udah tur-tur di luar gitu biasanya kalau yang kalian perhatiin deh, kalau cuman book talk itu berarti aku yang ngadain. Tapi kalau udah art and poetry itu biasanya aku pasti kolaborasi sama Never to Lavish. Nah Never to Lavish itu kan artis graffiti platform gitu kan. Nah itu yang punya tuh sahabat aku. Nah sahabat aku ini cerita banget ya. Sahabat aku ini punya adik tinggal di Sydney. Jadi disitulah awalnya kenapa aku bikin di Sydney, karena komunitas Muslim di Sydney itu banyak banget. Jadi kalau teman-teman lihat postingan aku yang aku art and poetry reading kemarin pas di Sydney. Jadi aku tujuan pergi ke Sydney tuh kemarin karena memang ada event art and poetry ini. Makanya di sana lumayan lama karena ada 2 event. Dan rame banget masya Allah di sana juga. Jadi ya buat next nanti mungkin buku baru lagi insya Allah kalau Allah izinkan buat teman-teman yang tinggal di luar negeri yang memang merasa komunitas Indonesianya banyak dan memang tertarik dengan buku, boleh banget DM Diksi Aca, ajak aku, undang aku, itu oke banget. Tadinya tuh mau ke Melbourne juga kemarin, cuman di Melbourne itu kemarin sangat mepet banget waktunya. Dan waktu itu sponsor pun juga cukupnya hanya untuk ke Sydney, jadinya aku gak jadi ke Melbourne karena begitu dadakan juga. Jadi ya udah, mungkin next time kali ya. Melbourne ya aku belum. Jadi mudah-mudahan next abis dari Sydney ini aku bisa book tour di Melbourne. Tahun depan mungkin bisa, nggak tahu aku di mana lagi yang komunitas Indonesianya rame. Kalian bisa DM aku ya. Gitu. Kemarin sih rame banget sih di Sydney sih. Brazil aku nggak tahu deh. Brazil emang komunitasnya banyak, komunitas Indonesianya. Karena emang aku tuh butuh yang memang komunitasnya tuh antusiasnya tuh emang suka sama buku, tahu aku juga gitu. Karena kalau nggak tahu aku kan percuma ya gitu. Maksudnya mereka jadinya nggak love gitu sama acaranya juga gitu.
Sejauh ini sih yang antusiasnya paling semangat dan paling excited juga dan suka buku, suka seni itu emang Jepang sih. Gitu, karena aku udah 2 kali bikin event di sana. Alhamdulillah ini atas izin Allah banget, itu tuh selalu antusias. Dan mereka selalu beli buku-buku aku gitu. Belanda ya? Iya, katanya juga ada yang nanyain ke aku, pokoknya yang banyak-banyak tuh Belanda. Belanda tuh juga ramai komunitasnya. Cuman aku tuh nggak punya channelnya kalau ke Belanda gitu. Seingat aku Jerman tuh juga banyak. Nah kalau Jerman tuh ada tuh partner aku tuh Grace, emang tinggal di sana kan. Nah kata Grace tuh di sana komunitas Indonesia juga banyak di Jerman. Kalau Jepang aku udah 2 kali. Nah ini aku mau kesana lagi, ketiga kali nih berarti nanti Oktober. Nah di tahun ini, Oktober ini, ntar kalian jangan lupa pasang alarm ya. Di remind juga. Aku lumayan lama di Jepang nanti Oktober. Kalau Allah izinkan. Itu dari tanggal 9 sampai tanggal 21 Oktober. Karena nanti aku bakal adain book tour di Jepang itu dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Oktober. Habis itu lanjut lagi di tanggal 18 sampai 19-nya itu akan ada Festival Friendship Indonesia Jepang. Nah, aku buka booth buku aku di situ. Aku collab bareng sama buku aku dan juga Guru Bumi. Jadi itu emang antar toko buku gitu collab sama penerbit aku kan Alex kan. Nah, nanti kita akan collab di situ. Jadi buat teman-teman yang lagi di Jepang, nanti jangan lupa datang ke Festival Friendship Jepang Indonesia yang ada di Yoyogi Park. Sejauh ini sih di Yoyogi ya. Gitu. Jujur pusing banget sih, tapi aku tuh entah kenapa happy banget, alhamdulillah. Aku sangat menyukai aktivitas ini. Aku sangat menyukai kesibukan ini karena aku merasa ini impactful banget sih buat hidup aku gitu. Aku ngerasa kayak setiap ketemu atau berhadapan gitu dengan pembaca, dengan orang-orang gitu ya, apalagi mereka yang emang beli buku aku ya, kayak kemarin lah, kayak setiap ada book tour, talk show gitu-gitu, aku happy banget sih ngeliat wajah-wajah mereka karena aku selalu dapet energi gitu dari mereka yang datang ke acara book tour aku. Justru aku dapet banyak inspirasi, insight yang banyak dari mereka yang hadir gitu. Dan pulang-pulang tuh hati aku tuh penuh lagi gitu. Jadi kayak, maksudnya mungkin terlihat kayak jauh-jauh gitu, kayak entah ke Sydney lah, entah ke Jepang lah, atau ke sekarang entar insya Allah kalau jadi mau ke KL lah. Aku excited gitu karena aku merasa ketika ketemu mereka, si pembaca-pembaca ini, aku kayak I truly appreciate gitu sama mereka yang hadir, yang datang meluangkan waktu untuk datang ke buku aku gitu, ke seminar atau book talk atau inanit lah apa sebutannya. Jadi aku selalu senang gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, yang ada di live ini, yang pernah datang ke book talk aku, ke book tour aku bener-bener terima kasih banyak dan aku sangat-sangat mengapresiasi waktu kalian yang mau meluangkan waktunya. Pokoknya happy banget, thank you banget, Masya Allah. Aku belum tahu kapan ke Sydney lagi, doain aja ya. Ada orang Jepang asli datang juga nggak kak? Ada. Mereka ada ngajak temen-temennya mereka juga yang asli orang Jepang. Terus Navito juga kemarin selalu datang jadi temen, jadi saling support banget gitu. Aku tuh kuliah ngambil jurusan, belum sampai pengambilan jurusan. Jadi aku tuh emang minat aku tuh ke international relation waktu itu, ke IR. Tapi pas masuk mau tahun ke penjurusan aku hamil kan. Jadi aku cuti terus abis itu nggak lanjutin lagi. Jadi sebenarnya aku nggak ada basic sastra atau filsafat atau apa gitu, nggak ada. Emang belajar aja, emang suka aja. Ada 3 buku yang belum tahu. Aku udah ngeluarin 3 buku puisi.
ada Kamu Tidak Istimewa, ada Catatan Kronik, dan ada Catatan Tamu. Kemarin pas di Sydney juga ada orang asing yang datang. Jadi dia tuh dia orang Filipina gitu, terus dia emang tinggalnya di Sydney gitu. Ya aku campur-campur bahasanya. Maksudnya aku ada ngomong bahasa Inggris, ada, dan emang bukletnya itu, jadi kalau art and poetry untuk luar negeri gitu biasanya aku nyiapin buklet yang memang ada translate bahasa Inggrisnya. Kayak kemarin di Jepang aku ada translatein Jepangnya juga, bahasa Jepang. Nah kalau teman-teman mau tahu, jadi aku tuh ngeluarin satu Spotify. Di Spotify ada Kamu Tidak Istimewa English version, Japanese version, sama satu lagi Indonesia version. Nah itu kamu bisa dengerin di Spotify, ketik aja Kamu Tidak Istimewa. Nah itu ada 12 spesial puisi, itu yang kalian bisa datang. Ngapain sih? Males deh ntar nih, gak jelas deh, viral-viral. Lagi main kesini guys, lagi main. Baru pulang dari Mandalika, ibunya sama anak-anak nemenin gitu. Udah jelas. Kita nih keluarga guys, keluarga. Yang orang Jepang paham tuh Kak? Oh paham lah, karena kan emang dia yang datang ini tuh emang kebetulan dia temennya orang Indonesia. Jadi dijelasin lagi sama mereka gitu. Gitu. Halo, waalaikumsalam Kalimantan Utara. Jadi buat teman-teman di sini, ini kan nextnya nanti insya Allah aku bakal ke Kuala Lumpur nih, doain ya. Nah, untuk nextnya lagi nih teman-teman yang emang tinggalnya mungkin di mana gitu, terus punya komunitas, atau mungkin di US juga, terus punya komunitas, please banget kontak Diksi Aca. Mungkin bisa banget aku kesana. Jadi tergantung semua komunitasnya ya. Aku sekarang lagi suka baca bukunya Ocean Wong. Jadi beliau tuh salah satu penyair yang buku-bukunya itu New York bestseller. Jadi yang paling terkenal banget tuh yang apa namanya, yang Time is Mother ya kalau nggak salah judulnya. Bener nggak sih, Time is Mother ya? Nah aku lagi baca bukunya dia yang Time is Mother. Itu dia menceritakan tentang ibunya yang meninggal. Dia cinta banget sama ibunya sakit kanker. Terus indah banget sih puisi-puisinya, aku suka banget. Jadi puisinya tuh bener-bener apa ya, ini banget gitu, puitis banget gitu, cantik. Nah cantik mungkin sebutannya lebih ke cantik ya. Jadi aku suka banget. Ya, semoga memudahkan ya UASnya gitu. Ya gitu sih guys. Mungkin bisa komen juga di, iya ya, Chinese ya. Chinese, Cina juga ya. Nah ya boleh banget, tapi emang harus orangnya yang di sana. Orangnya yang di sana yang emang DM aku, ngubungin aku gitu. Ngubungin ke Diksi Aca gitu. Oh emang Spotify di boykot ya? Aku baru tahu loh. Ya, hip-hop deh guys. Ya udah, jadi ini aku ada 5 buku yang aku mau saranin ke kalian, yang aku lagi baca juga. Yang pertama itu satu, Time is Mother, itu bukunya Ocean Wong. Terus kedua, apa namanya, Rupi Kaur yang Milk and Honey, sama Sunflower. Itu bagus lah dua-duanya, itu termasuk aja lah ya. Satu lagi, ada 5 ya. Terus yang ketiga itu ada, judulnya apa sih, aku lupa lagi. Bukunya bukunya Joko Pinurbo, yang judulnya, aduh aku lupa banget, pokoknya gambarnya itu biskuit ini, kaleng biskuit apa tuh yang nggak ada bapaknya. Aduh aku lupa banget judulnya apa sih, aduh lupa banget sumpah. Pokoknya
buku puisinya Pak Jokpin yang covernya tuh cover biskuit. Nah tuh Kongguan, cover biskuitnya Kongguan, covernya biskuit Kongguan. Nah ya itu Kongguan. Nah tapi aku lupa judulnya, pokoknya itu. Terus yang keempat itu bukunya, pokoknya itu suka lupa deh. Yang keempat itu, lupa lagi aku lupa banget judulnya. Ntar deh aku liatin ya. Tapi yang pasti yang 3 ini tuh menurut aku salah satu referensi aku banget sih buat nulis. Jadi kalian bisa cek ya, Love. Lumayan susah. Ya tuh si Mbak Putri tuh udah iniin. Iya bener itu, Penjamu Kongguan. Betul banget Miss Intang, lovely. Penjamu Kongguan judulnya. Jadi yang aku suka, Ten is Mother, Sunflower,